Ya, kembali di Last Talk kami mengundang Anda untuk menyampaikan pendapat atau mungkin cerita terkait dengan transportasi umum di Jakarta atau harapan Anda terkait dengan LRT lah ya. Masih bersama Mas Tori Damantoro, beliau adalah peneliti kebijakan transportasi. Mas Tori, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa karena memang sifatnya yang ringan dibandingkan dengan moda transportasi yang lainnya, LRT itu paling maksimal 3 rangkaian saja, artinya hanya 3 gerbong gitu ya. Satu gerbong kapasitasnya adalah 150 sampai dengan 200 orang. Nah, dengan kapasitas angkut yang tidak seperti komuter lain atau MRT, apa yang bisa dilakukan supaya memang daya angkutnya bisa maksimal gitu? Ya, ada 2. Pertama memainkan frekuensinya. Jadi frekuensinya kalau peak hour bisa mungkin 1 menit sekali gitu ya. Ada ini. Kemudian kalau itu tetap kurang, caranya adalah integrasi tadi. Jadi orang tuh ada pilihan. Kalau terintegrasi, jadi kan jalur itu tidak hanya cuma satu. Saya mau dari selatan ke utara, jalurnya itu tidak Blok M kota saja. Tapi saya bisa kemudian, saya ganti di Kebayoran Lama misalnya. Saya gantinya di Fatmawati karena dari Fatmawati ke Mampang bisa langsung ini. Mind map itu yang perlu dibangun di orang Jakarta. Jadi sebenarnya kehadiran LRT ini adalah salah satu alternatif sebenarnya ya. Jadi ada beberapa rute yang mungkin bisa ditempuh bagi kita untuk pulang ke rumah. Melengkapi dan lah, Mbak. Melengkapi alternatif transportasi yang bisa digunakan warga Jakarta. Betul. Ya kayak kondisinya gini, kalau itu terintegrasi, jadi dia tidak akan berfungsi secara sendiri, ya, stand alone gitu ya. Kayak misalnya contohnya adalah ketika koridor 9 Pinang Ranti Ancol dibangun gitu. Itu yang begitu dibangun setelah 3 bulan itu dia langsung naik, langsung dari tidak ada langsung jadi nomor 3 dengan jumlah penumpangnya dibandingkan koridor yang lain. Gitu. Nah itu kan artinya apa? Nah kalau ini tidak diintegrasikan dengan busway, dengan komuter rail, dengan ini, jadi fungsi dia untuk menguraikan kemacetan itu jadi tidak terlalu optimal. Gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak sih untuk memecah kemacetan yang terjadi saat ini di Jakarta? Kan dulu juga busway dikatakan seperti itu. Tapi ternyata enggak juga. Macet juga masih tetap ada di Jakarta. Itu jargonnya itu memang pola komunikasinya memang harus dirubah ya. Nah, wong itu keluar dari gang rumah aja sudah macet kok mau dipakai MRT yang cuma 14 kilo bisa selesai. Itu memang nggak bisa seperti itu. Artinya bahwa macet tetap ada gitu? Macet tidak langsung otomatis terselesaikan, istilahnya gitu. Tetapi kalau ini nggak dimulai ya sampai kapanpun nggak bakal terselesaikan. Gitu loh. Jadi kayak sakit jantungnya kemarin itu yang udah 20 tahun yang lalu. Sekarang penanganannya. Yang paling harus diutamakan lah ya, kalaupun memang mimpi besarnya adalah LRT selesai tahun 2018. Kalau tadi Anda menyebutkan masalah regulasi apa segala macam, yang paling utama gitu yang memang harus segera diselesaikan ataupun dikerjakan. Tinggal itu aja, Pak. Kalau yang Jakarta, tempo hari waktu kita ngobrol-ngobrol sama pembangunan investor dan DKI sudah willing untuk bayar konstruksinya. Dan konstruksi itu yang paling mahal, ya, bagian paling mahal dalam pembangunan. Kalau nanti operasionalnya kan bisa kemudian disediakan oleh operatornya. Jadi tidak harus kan. Jadi operasi dia dikasih konsesi rupiah kilometernya sekian, tinggal dinego dan sebagainya atau kemudian dilelang. Itu bisa ketemu. Tapi yang paling mahal itu memang di situ. Nah, itu pun DKI sudah bersedia untuk, karena kan berapa sih 20 sekitar 25 28 triliun begitu. Itu. Baik. Jadi masalahnya tinggal itu, Mas. Jadi regulasinya kemudian aturan-aturan memenuhi proses dan aturan-aturan yang sudah ada itu yang jadi krusial sekarang. Berbicara tentang transportasi di kota Jakarta juga kan kita mau tahu ini kan sebenarnya kota ibu kota besar seperti itu, dan mungkin di negara lain pun juga
pastinya banyak kota-kota seperti ini, dan kalau biasanya saya nonton di film-film ya, itu bisa pulang sampai jam berapapun gitu ya. Suka nonton film, suka nonton telenovela juga. Jadi apakah di Jakarta juga memang sudah harus diberlakukan jadwal transportasi itu 24 jam untuk transportasi seperti busway ataupun juga LRT dalam hal ini begitu, Mas City Tori? that never sleep gitu ya. Iya, betul. Ya, oke. Jadi kota besar seperti Jakarta dengan penduduk 10 juta, 12 juta dan sebagainya, dan kemudian koneksinya sangat intens dengan kondisi global begitu ya. Itu tidak bisa terhindari bahwa diperlukan layanan sampai 24 jam. Jadi bisa aja, tetapi yang perlu diingat tidak semua wilayah kota itu membutuhkan layanan 24 jam. Dan kemudian kalau kemudian dilaksanakan 24 jam pun kapasitas yang dibutuhkan tidak harus sama dengan kapasitas yang di siang hari. Nah, ini yang perlu dilihat, karena kalau enggak kayak di New York itu dia maksain frekuensinya tetap bagus gitu, tetap sekitar 10-15 menit sekali, tapi nggak ada yang pakai. Akhirnya apa? Pemborosan juga kan? Pemborosan. Nah, ini memang perlu kajian semacam itu lagi. Enggak kajian. Perlu dikombinasikan dengan struktur ruang kotanya. Gitu. Karena kalau kotanya itu udah compact kayak yang di Jakarta begini, itu potensial sekali untuk angkutan umum. Tapi kalau kemudian ya bayangkan kayak misalnya Bintaro mau dikasih angkutan umum, mau ngiter-ngiter juga nggak dapat penumpang gitu banyak kan. penumpangnya. Nah, itu yang untuk layanan 24 jam. Transportasi 24 jam ini menjadi impian warga Jakarta, khususnya mungkin V ya, karena mungkin setiap subuh-subuh mau ke pasar induk mungkin. Saya. Enggak sih, tapi kan artinya bahwa tidak ada ketakutan lagi bagi warga Jakarta kemudian aman, untuk nyaman, tidak dan kalau mau keluar misalnya punya plan, wah saya sampai tengah malam nih gitu. Kalau tahu bahwa angkut atau transportasinya tidak sampai 24 jam, dia pasti bawa mobil pribadi. Which is itu juga akhirnya kembali macet lagi munculkan macet lagi. Ya ini seperti halnya yang terjadi dengan layanan daring ya. Layanan mobil taksi daring itu. Kebanyakan penggunanya adalah wanita karena mereka merasa bahwa layanan ini aman, ya kan? Ya sebetulnya hal yang sama harusnya juga dibangun untuk angkutan umum kita. Gitu. Jadi keamanannya itu bisa kok Mbak diupayakan, image keamannya itu diperkuat, itu juga bisa. Nggak harus ada centengnya sih, enggak. Tapi ada fitur-fitur yang bisa dikerjakan. Mas Tori, secara pricing atau tiketing lah ya, ada orang yang masyarakat yang kemudian bilang bahwa sebaiknya dibuat semurah mungkin. Namun untuk warga Jakarta gitu beberapa kayak misalnya naik busway sudah bayar 3.500, saya nggak apa-apa bayar 5.000 kalau saya mau naik APTB asal cepat kemudian lebih nyaman gitu. Nah, secara pricing itu gimana sih, Mas? Ya, pertama pricing besarnya tarif itu adalah keputusan politik. Ya. Jadi rakyat disuruh bayar berapa itu tergantung gubernur sama DPR-nya mau nombokin berapa, ya itu yang pertama. Subsidinya ya. Yang kedua adalah dalam formulasi tarif, dalam memformulasikan tarif harus dipertimbangkan bahwa kualitas layanan angkutan umum itu juga merupakan kontribusi dari masyarakat. Jadi masyarakat itu nggak bisa taken for granted gitu loh. Saya mau senyaman Mercy tapi bayarnya cuma 2.000. Nggak bisa kan kayak gitu. Karena apa? Karena karena nggak ada ownership dari mereka juga tidak akan merawat gitu kan. Ngotor-ngotorin sembarangan dan ini itu. Nah, itu jadi formulasi tarif juga harus mempertimbangkan hal tersebut. Nah, kemudian yang paling penting dari formulasi tarif itu adalah tarif yang berapa yang layak untuk kualitas, ya. Jadi yang pertama itu pemerintah harus dalam pembiayaan angkutan umum itu yang harus pertama dijamin adalah kualitas layanan dan keselamatan itu tadi. Itu sudah tidak bisa dinego. Itu sudah standarnya di internasional. Karena itu yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat juga dalam menggunakan itu yang transportasi ya. Berpindah dari kendaraan pribadi. Kirain ke lain hati, Mas. Dan bicara soal berpindah, jangan berpindah kemana-mana, tetap di Berita 1 TV karena kami akan segera kembali saja dah.